Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang berpikir logis, berpikir sistematis. Gak kenceng ya tadi halonya ya? Oke, jadi ini gua ada 2 lah ya, yang bener-bener sih ya kalau menurut gua salah satu tuh urgent banget. Yang pertama ada berita dari David Ornstein, jadi dia, nulis artikel mengenai, bek kanan gitu ya, dan bahwa Nocer Mazrouani yang kemarin katanya mau diincer demi membantu Anthony, sepertinya lebih mendekat ke West Ham. Kenapa? Karena West Ham sebelumnya menawar Aaron Wan-Bissaka dan sepertinya udah mau cukup oke, tapi West Ham mundur dikarenakan gajinya Aaron Wan-Bissaka dianggap terlalu besar. Nah ini nih akibat warisan rejim lama nih yang ngambur-hamburin uang buat gaji, buat beli pemain, ujung-ujungnya tidak bisa dijual. Nah, Wan Bisaka gajinya itu 90.000 pound per pekan. Ya mungkin untuk ukuran West Ham ya besar gitu loh. Ya, hampir 100.000. Nah, tapi pada saat bersamaan terdapat pembicaraan internal juga gitu ya, yang dilakukan melalui intermediari, melalui maklar lah ibaratnya bahasa kasarnya, mengenai swap, pertukaran antara Aaron Wan-Bissaka dan Denzel Dumfries. Wah, ini agak agak menarik nih, ya. Jadi Denzel Dumfries, bek kanannya saat ini Inter Milan, pemain berkebangsaan Belanda, ya rasa Belanda lagi, ya udah nggak apa-apalah rasa Belanda. Emang kenapa sih? Emang, eee, Guardiola nggak pernah beli pemain rasa Spanyol? Emang si Klopp nggak beli pemain rasa Jerman? Ya itu wajar-wajar aja gitu loh. Nah, terus si, Denzel Dumfries ini kemarin main di Piala Eropa ya, yang bikin penalti Harry Kane tuh dapat penalti gara-gara tackle-nya dia, ya tackle 50-50 lah. Sebenarnya kalau ya gue juga sering lihat Liga Italia, kemarin di timnas Belanda juga, Denzel Dumfries ini kan sebenarnya wingback kan posisinya dia ya, lebih banyak sebagai wingback. Kalau Inter waktu itu main, 3 back, sama si Belanda juga kemarin sempet main beberapa kali main 3 back gitu ya. Mmm, ini sih sebenarnya nama yang udah pernah santer waktu zaman, dia sebelumnya ya, di klub sebelumnya itu dia udah mulai santer tuh zaman-zamannya waktu di, Eindhoven waktu itu. Nah, usianya 28 tahun, kalau menurut Transfermarkt harganya sih 24 juta euro, berarti sebenarnya nggak beda jauh lah dengan Wan-Bissaka. Kalau sistemnya mungkin swap deal, ya menguntungkan buat kita juga gitu loh, karena, ya mudah-mudahan sih swap deal-nya nggak pakai tambahan embel-embel segala macam. Membantu Inter Milan juga dalam kemarin dia menang Scudetto, terus secara ya SofaScore sih kemarin dia sempat cedera, sekitar 2 kali ya sebulanan, tapi kalau ya ini dia yang gue bilang, secara defensif, defender segala macam mungkin masih bagusan Wan-Bissaka ya, tapi secara kreativitas dia lebih bagus gitu. Kalau Wan-Bissaka kan defending-nya bagus, cuman ya kreativitas sama attacking-nya ya itulah yang agak ini ya, kalau mau one on one sih Wan-Bissaka mah nggak ada yang lewat semua pemain. Untuk heat map-nya dia banyakan sebelah kanan. Nah, lo lihat kalau heat map-nya ini dia agak sebelah kanan banget, tapi, antara garis pertahanan sama garis penyerangan, area pertahanan sama penyerangan itu sama. Tandanya apa? Emang dia wingback gitu loh, tipe wingback. Tipe main 3 back ya dia, wingback kanan. Nah, apakah ini akan cocok? Ya kalau deal-nya tuker, ya gua rasa sih adil. Bisnis yang good lah buat MU, nggak keluar duit juga kan. Apa namanya, kita juga nggak keluar biaya lah gitu. Kalau mau ngomong, gaji,
ya Italia kan nggak gede-gede banget gajinya sebenarnya ya kan. Si Dumfries itu justru lebih rendah, 61.000 pound, ya sekitar 50.000, 61.000 euro, maaf, berarti sekitar 50.000 pound. Menghilangkan beban gaji sama ya kita dapat pemain ya bisa jadi cocok lah dengan skemanya Erik ten Hag. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini satu lagi juga posisi yang sebelahnya nih, bek kiri gitu. Tadi kan gue udah bilang bahwa kita tidak akan bermain pramusim tanpa bek kiri karena Tyrell Malacia harus jaga kandang sambil berlatih dengan Steve McLaren. Luke Shaw belum bisa join karena setelah dia terakhir main di final Piala Eropa. Nah, ini urgent banget kalau menurut gua untuk kita ngambil bek kiri, dan di beberapa media ada 3 nama gitu ya. Yang pertama itu opsi murah, ibaratnya opsi murah tapi usia udah di atas 30, yaitu umur 33, yaitu Marcos Alonso yang di mana statusnya free agent. Ya kontranya adalah ya dia di Barcelona sebenarnya cadangan gitu, udah nggak pernah main banget. Cuman opsinya murah, tinggal bayar gajinya doang. Tapi dia udah pernah punya pengalaman di Liga Inggris. Ya, dia pernah bermain di Chelsea, membawa Chelsea juga juara Champions waktu itu. 4 tahun dia di Chelsea. Kalau bicara dari sisi statistik, ya dia sih seringnya jadi back tengah kiri ya kalau main 3 back ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan juga lagi cari back tengah kiri buat backupnya Lisandro kan. Nah, kalau dilihat dari heat map-nya ya, ini orang banyakan di kiri ya. Terkadang dia jadi wingback juga ya. Satu yang punya dia atributnya, setahu gue tuh dia ya punya tendangan yang kenceng juga. Atributnya dia tuh ya bisa jadi opsi murah sih kalau gue bilang. Tergantung Ineos saja nih mau gimana gitu ya. Mau nggak mau keluar duit demi back kiri karena kita ngarepin dia tetap bertumpu pada Luke Shaw. Ya, menurut gua nih opsi yang bagus. Terus nama kedua itu anak lokal, Tyrick, ini namanya Tyrell juga nih. Oh, Tyrick Mitchell. Tyrick Mitchell ini back kirinya Crystal Palace. Usianya masih muda ya, 24. Secara defender dia bagus, secara defending. Terus untuk harga, nah kita ngomong harga nih. Menurut Transfermarkt sih 25 juta euro atau sekitar 20 juta pound. Tapi tahu sendiri kan kalau klub Inggris, apalagi pemain Inggris, apalagi jualnya ke Manchester United. Ini bisa-bisa dipatok harganya tiba-tiba 50 juta pound nih. Ya, biasalah tax United itu berlaku gitu, apalagi pemain Inggris. Ini yang mungkin bisa jadi kendala gitu, karena kita bisa harus budget kita dari sisa kas gitu ya, kita harus ngisi sektor lain gitu untuk beli pemain di sektor lain. Nah, ini yang gue bilang bisa jadi masalah. Kalau ngelihat secara statistik di SofaScore dia hampir sama ya dengan Marco Alonso gitu. Banyak beroperasi di sektor kiri. Pertahanan lawan sama ini banyak banget ya dia di sektor kiri ya, dia juga tim inti. Di daerah pertahanan juga, daerah menyerang juga imbang. Tidak pernah cedera kemarin, musim kemarin. Nah, ini bisa jadi opsi yang bagus dan udah kenal atmosfer Liga Inggris. Nah, ini nih, itu salah satu poin plusnya. Nah, terus nama ketiga yang disanter suka itu David Hanko. Nah, ini pemain Slovakia, saat ini bermain di Feyenoord. Ya masih rasa Belanda juga lah, udah gak apa-apa lah terserah Ten Hag deh. Kalau emang katanya rasa Belanda gitu ya. Kemarin bantu waktu pas kemarin dia Feyenoord itu juara Liga Eredivisie ya. 2 tahun lalu ya. Itu dia juga ikut.
Usianya masih 26 nih, usia emas, usia pas. Posisi dia bek tengah sekaligus juga bisa jadi bek kiri. Sebenarnya dia di Feyenoord banyak yang di bek kiri, bek tengahnya gitu loh. Karena kenapa? Kalau ngelihat dari, mmm, statistiknya dia lagi nih, secara permainan sih dia, konsisten ya. Cuman sebulan terakhir musim kemarin dia sempet cedera, tetap ikut ke Piala Eropa juga. Nah, kalau, atributnya defending-nya bagus, kalau lihat dari heat map-nya dia lebih agak ke tengah, ya, karena dia gua rasa lebih agak tengah kiri gitu, karena dia gua lihat emang di Feyenoord lebih banyak jadi back tengah sih. Nah, harganya tidak ya kalau dibilang mahal, nggak mahal-mahal juga, itu harganya sekitar 35 juta euro atau 30 juta pound. Cuman kalau negosiasi dengan klub Belanda lebih agak smooth gitu, jarang klub Belanda yang langsung matok harga. Antonio nya kemarin tuh 2 tahun lalu nggak tahu kenapa tuh, apalagi dengan Feyenoord gitu. Eee, ini bisa jadi opsi, menurut gua nih opsi bagus ya, tapi kalau di antara ketiganya ya kita ngelihat satu, ngelihat kebutuhan. Kalau ngelihat kebutuhan, kita butuh bek tengah kiri dan sekaligus bek kiri, David Hanko cocok ya, ini pilihan pertama. Tergantung harganya bisa dinego apa enggak. Terus kalau mau lihat opsi murah, opsi murah ya udah Marco Alonso aja gitu loh. Kasih gaji berapa sih paling gitu ya. Ya yang ketiga mungkin nih agak sedikit tipis ya si Tyreek Mitchell ini, yang menurut gua rasa kayaknya gaya-gayanya hampir mirip dengan Tyrell Malacia. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi kompetitor kan, dan gue lihat juga dia orangnya fit kok, belum pernah cedera. Ya, jadi itu aja, bahasan kali ini. Kita urgent banget untuk bek kiri dan bek kanan nih, ya 2 eee, sisi kanan kayak kiri di pertahanan kita, ya bagaimana, mana yang mau kita pilih? Kita tunggu aja keputusannya Ineos. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel-nya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.